Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam satu riwayat, hadis ini hadis qudsi, tidak terdapat di dalam Al-Quran. Diriwayatkan Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, limanis samawati wal ard." Untuk siapa langit dan bumi itu? Nabi Muhammad menjawab, "Laka ya Rabb," buat engkau. Allah bertanya lagi, "Limanil jannah wan nar," untuk siapa surga dan neraka itu? "Laka ya Rabb." Nabi Muhammad jawab, "Untukmu ya Allah." "Liman anta?" Untuk siapa engkau, wahai Nabi Muhammad? Dijawab sama Nabi Muhammad, "Aku untukmu ya Allah." "Laka ya Rabb." Allah bertanya yang terakhir, "Liman ana?" Lalu untuk siapa aku wahai Muhammad? Rasulullah pun menjawab, "Allahu a'lam." Allah yang lebih mengetahui, engkau yang lebih mengetahui. Ketahuilah wahai Muhammad, aku dan engkau liman yusalli alaik, untuk aku dan engkau untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kurang apa dengan kemuliaan-kemuliaan yang ada? Allah berikan berbagai macam keistimewaan bagi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebagai penutup daripada khutbah ringkas ini, satu ketika Sayyidah Aisyah kehilangan jarumnya. Kisah ini pun cukup populer. Kehilangan jarumnya yang Sayyidah Aisyah pada saat itu mencari sangat kesulitan dalam keadaan yang sangat gelap gulita. Kita mengetahui bagaimana di zaman itu tidak ada sesuatu yang bisa dinyalakan untuk menemukan jarum tersebut. Maka tiba-tiba Sayyidah Aisyah melihat jarum tersebut terjatuh di lantai dengan mudah dan gamblangnya. Mendapatkan cahaya yang Sayyidah Aisyah kemudian mengambil jarum tersebut, baru kemudian mencari dari mana asalnya cahaya tersebut. Ternyata cahaya tersebut dari wajah Nabi Muhammad. Keluar Nabi Muhammad dari bilik kamarnya. Maka kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah." Maka Rasulullah mengatakan, "Celaka orang yang gak bisa lihat aku nanti di hari kiamat." Sayyidah Aisyah tanya, "Siapa ya Rasulullah?" "Celaka betul orang itu. Yang gak bisa melihat engkau di hari kiamat, orang yang disebutkan namaku tapi dia enggan sholawat sama aku." Ikhwani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai Nabi Muhammad dengan memperbanyak sholawat kepadanya adalah merupakan satu jalur keselamatan kita. Maka mudah-mudahan Allah ringankan lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan satu kebahagiaan dengan memperbanyak sholawat adalah insya Allah kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad di dalam kehidupan dunia ini, walau itu di dalam mimpi. Mudah-mudahan Allah karuniakan itu kepada kita, karena Rasulullah mengatakan, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani." Siapa yang melihat aku di dalam mimpi telah benar-benar melihat aku. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man ra'ani fil manam fasayarani yaqadhah." Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, di dalam tidurnya akan melihat aku secara terang-terangan. Jaminan untuk orang tersebut surga. Mudah-mudahan
Allah subhanahu wa ta'ala ringankan lisan kita untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita, insyaallah di akhir usia kita dalam keadaan lisan kita basah solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.